Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kali ini kami akan membuat video pembelajaran mengenai periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Tetapi sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaman selaku guru PPKN di SMA Negeri 62 Jakarta. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Natania Kavindra, absen 7. Nama saya Latif Alfiana, absen 26. Nama saya Zia Grimoni Ahmad, absen 14. Nama saya Nikolas Wijaya Bayan, absen 28. Nama saya Arfan Adha, absen 8. Nama saya Audrey Rahma, absen 12. Baik, mari simak video berikut ini. Tahukah kalian apa itu Undang-Undang Dasar atau UUD? Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar berfungsi mengatur pembagian kekuasaan, hak, dan kewajiban rakyat, serta sistem lembaga-lembaga negara. Baik, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu diberlakukannya pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945. Undang-Undang Dasar ini ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Selain itu, Undang-Undang Dasar ini juga sangat singkat dan bersifat sementara. Meski sistemnya itu parlemen presidensial, praktik di lapangannya itu lebih ke parlementer dan juga banyak lembaga negara belum berjalan efektif karena kondisi pasca kemerdekaan yang masih kacau. Konstitusi RIS 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. 1. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tapi dengan syarat Indonesia harus jadi negara federal. 2. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat RIS yang terdiri dari 16 negara bagian. 3. Konstitusi RIS menggantikan UUD 1945. 4. Sistem pemerintah parlementer, presiden hanya simbolis, kekuasaan ada di Perdana Menteri. C. UUD sementara 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. UUD sementara 1950 digunakan dengan sistem parlementer. Kabinet dan Perdana Menteri silih berganti lebih dari 7 kali dalam 9 tahun. Akhirnya dianggap tidak efektif. Kembali ke UUD 1945, 5 Juli sampai 1999. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstituen dan memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Terjadi masa demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan presiden. Dilanjutkan oleh Orde Baru di bawah Soeharto, stabil secara ekonomi dan demokrasi dikekang. Tidak ada perubahan pada isi UUD, tapi praktiknya jauh dari semangat demokrasi. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1999 sampai sekarang. Setelah gerakan reformasi 1998, Undang-Undang Dasar diamandemen sebanyak 4 kali, dari 1999 sampai dengan 2002. Perubahan ini sangat besar dan penting antara lain. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung. DPD dibentuk sebagai wakil daerah. Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menjaga konstitusi. Hak asasi manusia ditegaskan dengan jelas. Masa jabatan presiden dibatasi sampai 2 periode. Mengapa Undang-Undang Dasar bisa berubah? Karena mungkin aja kondisi negaranya juga berubah. Misalkan yang pertama adalah tuntutan zaman. Peraturan lama mungkin udah nggak cocok dengan keadaan yang sekarang. Yang kedua adalah perbaikan sistem pemerintahan untuk membuat negara tuh lebih adil, demokratik, dan juga efisien. Yang ketiga, menanggapi masalah bangsa, yaitu seperti krisis politik, ekonomi, atau ketidakadilan hukum. Yang keempat adalah kesalahan atau kelemahan Undang-Undang Dasar sebelumnya. Ada juga aturan yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Dan yang kelima adalah keinginan rakyat melalui reformasi. Contohnya saat reformasi 1998, rakyat ingin ada perubahan.
Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini adalah periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar mencerminkan perjalanan bangsa Indonesia dalam mencari sistem pemerintahan yang sesuai dengan jati diri dan tantangan zaman. Melalui berbagai periode ini, Indonesia terus belajar dan memperbaiki sistem ketatanegaraannya demi mewujudkan negara hukum yang demokratis dan adil. Sekian video pembelajaran dari kami.